Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Tadi kami setelah sholat asar ada jamaah yang tanya, Ustadz, kenapa sholat duhur dan sholat asar itu kok tidak dikeraskan bacaannya? Ada sebuah hadis riwayat Muslim an Abi Qatadah qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina fayaqra'u fid duhri wal asri fi raq'atainil ulayaini bi fatihatil kitabi wa surataini wa yusmi'unal ayata ahyanan wa kana yutawwilu raq'atal ula minad duhri wa yuqassiru tsaniyata wa kadzalika fis subhi. Hadis ini datangnya dari Abu Qatadah. Ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami, maksudnya sebagai imam, lalu membaca Al-Fatihah dan 2 surat dalam sholat duhur dan asar pada 2 rakaat yang pertama. Dan terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat tersebut. Beliau memanjangkan rakaat pertama dari sholat duhur dan memendekkan yang kedua. Dan yang demikian ini juga dalam sholat subuh. Jadi dari hadis di atas terdapat kebolehan mengeraskan bacaan ayat dalam sholat yang biasanya dibaca sirri atau pelan seperti sholat duhur dan sholat asar, sehingga bacaan yang dilakukan dengan suara pelan atau keras bukan menjadi syarat sahnya suatu sholat. Ada lagi hadis menurut riwayat Imam Muslim. Hadis ini agak panjang. Hadis ini datangnya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang menjelaskan, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya berdakwah di Mekah. Beliau apabila sholat mengimami para sahabat, maka beliau mengangkat atau mengeraskan suaranya dengan bacaan Al-Quran itu. Sedangkan kaum musyrikin apabila mendengar hal tersebut, maka mereka mencela Al-Quran dan yang menurunkannya yaitu Allah dan Jibril, dan juga yang membawanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu sehingga orang-orang musyrik mendengar bacaanmu, dan janganlah kamu merendahkannya dari para sahabatmu. Perdengarkanlah Al-Quran kepada mereka, maksudnya kepada para sahabat, dan janganlah kamu mengeraskannya sekeras-kerasnya, dan usahakanlah jalan pertengahan antara hal tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata antara keras dan pelan. Syekh Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan dari Ibnu Abbas dari riwayat yang lain, yaitu bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka gugurlah perintah tersebut. Dengan kata lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh melakukannya bila menghendaki. Dengan melihat keterangan di atas, maka mengeraskan bacaan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, serta mensirikan atau tidak mengeraskan bacaan sholat duhur dan asar adalah pengamalan yang dilakukan saat sholat pertama kali disyariatkan Allah. Allah memerintahkan tidak mengeraskan ketika siang hari supaya tidak menjadi celaan bagi kaum musyrikin.
Adapun sholat Jumat, sholat Id, sholat istisqa atau sholat lainnya yang dilaksanakan pada siang hari dengan bacaan keras, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, di mana kekuatan umat Islam sudah terbentuk serta tidak akan ada kaum musyrikin yang berani mencela. Jadi itulah alasan kenapa sholat duhur dan sholat asar tidak dikeraskan. Lalu sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh dikeraskan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.